Nah, di Cipta Karya ini sebelum mungkin next saja. Kalau di Cipta Karya sendiri ada beberapa kegiatan sebenarnya. Dan kita membaginya memiliki dasar hukum yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi. Untuk tata cara pelaksanaan maupun lokasi atau siapa yang akan mendapatkan atau target untuk kegiatan padat karya ini semua ditetapkan. Jadi misalnya untuk lokasi atau siapa yang akan mendapatkan ditetapkan dalam Kepmen. Kemudian bagaimana cara melakukan tata laksananya, kita ada permen, kemudian secara detail ditetapkan melalui SE Dirjen Cipta Karya. Dan lanjut, sebagai informasi Bapak Ibu bahwa kegiatan padat karya atau IBM, kalau kita di Cipta Karya familiarnya infrastruktur berbasis masyarakat Bapak Ibu, tapi sebenarnya kalau kita bicara padat karya maupun IBM itu mungkin beda tipis. Kalau kita bicara padat karya, kita fokusnya kepada tenaga kerja. Kalau kita bicara IBM, lebih ke mekanismenya, bagaimana infrastruktur itu melibatkan masyarakat. Bisa saja IBM adalah padat karya, tapi padat karya belum tentu IBM. Nah, di sini kita bicara konteksnya padat karya adalah IBM. Dan ini adalah salah satu bentuk yang kita laksanakan di Dirjen Cipta Karya, yang memang merupakan salah satu kegiatan yang sesuai dengan Renstra. Jadi 2020 hingga 2024, kita ada targetnya bahwa kita meningkatkan kualitas kawasan permukiman, kita ada akses air minum, dan sanitasi. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, untuk kegiatan IBM kita ini atau padat karya ini, pelaksanaan anggarannya merupakan kategori bantuan pemerintah Bapak Ibu. Jadi mata anggarannya itu 526114 kalau nggak salah. Jadi nanti akhirnya akan diserahkan kepada masyarakat ataupun pemerintah daerah. Jadi sasarannya untuk IBM di Cipta Karya nanti akan menerima masyarakat atau orang perorangan. Kita hasil akhirnya adalah infrastruktur. Jadi nanti kita serahkan ke desa dan kita akan bicara kawasan. Jadi banyak nanti. Mungkin bisa lanjut saja. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu juga, infrastruktur berbasis masyarakat, ini hanya bicara Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ini banyak Bapak Ibu. Jadi kita ada kegiatan namanya PAMSIMAS, ada Sanimas, ada TPS 3R, sanitasi LPK, dan tisu. Ini semua menggunakan mekanisme tadi, padat karya, atau kita kenal IBM lah namanya ya. Saat ini di tahun 2023 kita ada targetnya, ini sudah ada. Dan ini sedang ongoing, dan sangat banyak. Dan kebetulan masing-masing ini punya pengampunya. Jadi kalau tadi bicara PAMSIMAS, dia Direktorat Air Minum yang ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai pengampu substansi. Untuk TPS 3R, Sanimas, dan sanitasi LPK, ini adalah Direktorat Sanitasi. PISU ada di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Jadi sangat banyak. Dan fokusnya beda-beda. Ketika bicara PAMSIMAS, kita bicara air minum. Pencapaian air minum ya, sambungan air minum. Sanitasi, ada TPS 3R, mungkin Bapak Ibu tahu, lalu sanitasi, ada sanitasi LPK, jadi ini kayak membangun MCK untuk di, sarana di pesantren lah. Dan tisu kebetulan di tempat kami, dan saya di sana, Pak Direktur juga, ada di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman adalah tisu. Mungkin saya akan lebih banyak memberi contoh secara detail ke tisu, karena kami di sana, jadi supaya lebih pas. Tapi sejauh ini tidak akan banyak berbeda. Lanjut saja. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, bahwa tadi yang sudah saya sampaikan bahwa infrastruktur berbasis masyarakat ini konteksnya kegiatan pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas. Jadi kita mulai bangun dari baru, atau kita meningkatkan kualitas yang sudah ada, baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan, yang nanti ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Jadi kita melibatkan kelompok masyarakat, bukan pihak ketiga. Pendekatannya partisipatif. Diharapkan seperti tadi, sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur di awal, ini karena nanti semua untuk mereka, oleh mereka, ini dapat menciptakan lapangan kerja, itu targetnya, dan akhirnya ada pendapatan dan lain sebagainya, dan bisa memberikan kontribusi pastinya untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
Dan diharapkan nanti karena tadi ada program Sanimas dan Pamsimas bisa meningkatkan kualitas hidup sehingga bisa juga mendukung untuk menurunkan angka stunting karena tujuannya sampai ke sana. Lanjut. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu, ini untuk semua, kalau kita bicara seluruh IBM ya, kita bicara Pamsimas, Sanimas, dan TISU, ini tadi dua hal, kita bicara perbaikan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, sasarannya masyarakat, kondisi buruk. Jadi kita ada grouping, jadi memang sudah targetnya jelas siapa, kawasannya di mana. Jadi kita bisa masuk di seluruh kawasan, baik perkotaan, pedesaan, hanya nanti jenis kegiatannya akan disesuaikan di mana dia akan dilakukan. Lanjut. Nah, sebagai informasi juga lanjut ke Bapak Ibu bahwa jenis infrastruktur ini macam-macam. Secara garis besar tadi sistem air minum ada untuk Pamsimas, sanitasi ada tadi Bapak Ibu ada 3 macam, dan kalau untuk PISU sendiri itu ada jalan, jembatan, tambatan perahu, bangunan pasar. Jadi infrastruktur ini konteksnya memang kita berusaha untuk meningkatkan standar atau melengkapkan kebutuhan infrastruktur dasar di permukiman. Jadi jenisnya adalah ini, dan ini masing-masing nanti diharapkan bisa, walaupun dikerjakan oleh beda direktorat, tetapi setidaknya ini memiliki tujuan yang sama dan target yang sama. Lanjut. Nah, tadi disampaikan, ingin saya tambahkan juga bahwa kegiatan IBM ini mulai dari persiapan, perencanaan sampai di akhir, nanti akan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat dalam konteks bahwa kita harus membentuk kelompok masyarakat. Ini dilibatkan semua. Dan tenaga kerja nanti yang akan melakukan pembangunan infrastruktur ini akan difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin ekstrim ya, dan berada pada lokasi di mana kegiatan itu dilaksanakan. Jadi fokusnya di sana. Dan nanti pada saat pelaksanaannya akan ada tenaga pendamping Bapak Ibu. Jadi tidak hanya diberi bantuan langsung ditinggal, enggak. Jadi di akhir ditagihkan. Tapi sepanjang pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir nanti ada yang mendampingi. Nanti ada hitungan-hitungan juga untuk analisa dan lain sebagainya juga nanti ada yang dampingin. Dan kita juga ada dasar pelaksanaannya atau dasar peraturan menterinya, gimana sih cara hitungnya, anggarannya atau untuk pembangunan itu seperti apa, semua ada. Jadi kalau untuk membuat RAB sendiri kita ada Permen PUPR-nya nomor 1 tahun 2022. Lanjut. Nah tadi yang saya sampaikan, kita bicara kelompok masyarakat. Karena kegiatan IBM atau padat karyanya kita ini adalah masyarakat, jadi sebagai informasi Bapak Ibu, kami memang merujuknya langsung ke LKPP nomor 3. Dan swaklola itu macam-macam ya, ada 4 tipe, 1, 2, 3, dan 4. Kebetulan yang memang untuk masyarakat adalah swaklola tipe 4. Dalam swaklola tipe 4 yang sudah diatur dalam LKPP 3, sudah ada guidance ya, ada bagaimana kelompok masyarakat itu dibentuk. Nah, itulah yang kami adopt Bapak Ibu untuk pelaksanaan kegiatan IBM yang ada di kami. Jadi bagaimana dalam LKPP ini kita harus membentuk misalnya tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Nah, inilah nanti akan mengelola anggaran BPM, jadi bantuan pembagi masyarakat untuk pemerintah. Nah, nanti kelompok masyarakat ini yang akan selaku penyelenggara swaklola yang akan melaksanakan perjanjian kontraknya dengan PPK kami. Jadi masing-masing agak sedikit berbeda. Jadi Pamsimas, Sanimas, PPK PKP namanya ya kalau untuk PISU. Nah ini contohnya. Jadi sebenarnya dalam konteks pembentukan kelompok masyarakat kita merujuk ke sana dan strukturnya untuk kelompok masyarakat kita ikutin dari LKPP 3 tipe swaklola tipe 4. Jadi nggak beda Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan ya. Lanjut. Nah, dalam tahapan pelaksanaannya
mulai dari persiapan, lalu bagaimana pelaksanaan konstruksi, apa saja persyaratannya, tahapannya bagaimana, dan hingga pasca konstruksi itu juga kita merujuk ke sana. Jadi kita LKPP nomor 3 tahun 2021 itu kita ikuti, soal kelola tipe 4. Ada beberapa penyesuaian mungkin tambahan yang disesuaikan dengan output masing-masing dari kegiatan dari IBM di tiap direktorat. Jadi kita mendetailkan, kalau di LKPP kan mungkin secara umum ya, kita langsung menyebutkan apa nama dokumen, misalnya RKM dan lain sebagainya, misalnya ada sanitasi, ya kita mention sanitasinya. Jadi seperti apa sangat spesifik kita sebutkan, tapi secara garis besar tahapannya itu ada. Nanti saya mungkin akan memberikan contoh yang tisu supaya Bapak Ibu bisa dapat gambaran. Namun semua ini kita susun kembali dalam juknis yang sudah tadi yang saya sampaikan di awal, ditetapkan dalam SE Dirjen Cipta Karya, dan untuk masing-masing direktur juga mendetailkan kembali rinciannya disesuaikan dengan masing-masing sektornya. Lanjut. Nah, untuk alokasi bantuan pemerintah untuk masyarakat ini, tadi mata anggarannya kan 521 ya, nanti di akhir hasil pembangunan infrastrukturnya akan diserahkan ke masyarakat atau pemerintah daerah. Ini kita sampai mengatur Bapak Ibu, alokasi semua 100% untuk kelompok masyarakat, tidak ada potongan pajak. Jadi, namun ada aturan main. Dari anggaran yang diberikan itu berapa persen dialokasikan, harus dialokasikan untuk apa. Jadi misalnya isu 500 juta. Jadi dari 500 juta itu minimal untuk 75% dari 500 juta itu untuk material, untuk membangun. Lalu 20% untuk upah tenaga kerja, 5% untuk BOP. Nah ini ada perbedaan masing-masing, Bapak Ibu, Pamsimas harus berapa, Sanimas harus berapa. Nah ini semua sudah ditetapkan. Jadi kita sudah memberikan tidak langsung, misalnya saya kasih 1 juta, terserah Bapak mau bagaimana, yang penting jadi nggak. Jadi kita ada aturan main, berapa untuk beli material, berapa untuk upah, dan berapa untuk operasional. Karena nanti kelompok masyarakat ini kan juga butuh operasional ya, terutama untuk pelaporan dan ada kegiatan-kegiatan mungkin yang rapat-rapat membahas terkait pelaksanaan di lapangan seperti apa, menggunakan anggaran ini juga. Nanti anggaran ini setelah nanti melakukan perikatan kontrak melalui tanda tangan PKS dari kelompok masyarakat dengan PPK, langsung ditransfer Bapak Ibu ke rekening kelompok masyarakatnya. Jadi tidak ada potongan. Misalnya Pamsimas, Sanimas bisa 350 juta ya langsung. Isu 500 juta, 500. Jadi begitu sudah tanda tangan, diurus KPPN dan lain sebagainya, langsung tertransfer. Tidak ada potongan sedikit pun. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, dan kita akan melakukan pemantauan evaluasi. Once itu sudah dilakukan pentransferan, bagaimana itu di spending, bagaimana itu dikelola, dikeluarkan untuk beli material dan sebagainya, dan pembayaran upah, itu nanti masing-masing direktorat sektor untuk kegiatan IBM, baik Pamsimas, Sanimas, isu, itu nanti ada masing-masing secara lebih rinci bagaimana mekanisme pelaporannya. Tetapi di SE itu sudah diatur secara umum bahwa ini akan dilaporkan dan harus ada pertanggungjawabnya sampai dia serah terima kepada target grupnya tadi. Misalnya kalau untuk PISU terakhir akan diserah terimakan ke kepala desa. Lalu misalnya kalau sanitasi karena dia perorangan itu diserah terimakan, tapi biasanya di kepala desa karena target grupnya itu perorangan yang sudah ditetapkan dalam SK kepala desa. Kalau tidak salah seperti itu. Dan mereka harus melaporkan Bapak Ibu progresnya. Kita ada tahapan-tahapannya. Jadi setiap termin uang yang disampaikan itu baru cair, misalnya nanti harus lengkap dulu LPG-nya. Nanti ada contohnya biar Bapak Ibu dapat kira-kira dapat bayangannya. Mungkin saat ini izin Bapak Ibu, mungkin saya lebih ke PISU karena saya bukan pengampu untuk Pamsimas maupun Sanimas, tapi sebagai informasi Bapak Ibu tidak terlalu jauh berbeda karena kita rujukannya sama di LKPP 3, kelola tipe 4. Mungkin bisa lanjut langsung ke PISU barangkali ya. Lanjut. Nah, ini kalau kita bicara PISU, Bapak Ibu, ini konteksnya kita bicara kawasan. Jadi apapun yang kita bangun, infrastrukturnya itu untuk kemaslahatan kawasan tersebut.
Dan kegiatan ini sekali lagi juga melibatkan nanti bagaimana melakukannya atau menyelenggarakannya, itu melibatkan kelompok masyarakat. Kalau di PISU kita namakan kelompok masyarakatnya KKAD, kelompok kerjasama antar desa, karena targetnya 2 desa, Bapak Ibu. Jadi kita minta 2 desa ini ada perwakilannya, lalu membentuk kelompok. Nah inilah namanya. Jadi kita beri nama. Jadi nggak asal Pokmas, gitu nggak. Jadi kalau untuk PISU kita namanya KKAD. Lanjut. Nah tujuannya adalah kalau untuk PISU mungkin bisa lanjut saja. Jadi kalau untuk PISU sendiri ini adalah karena dia fokusnya kawasan, memang target apapun yang dibangun itu untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah. Jadi untuk bisa dirasakan semua orang. Kita pastikan bahwa nanti kita prosesnya, tadi yang saya sampaikan, sasarannya gimana sih masyarakat ini bisa meningkat kapasitasnya, karena nanti juga ada pendampingan ya. Membentuk kelembagaan seperti apa, jadi mereka bisa tahu bagaimana bekerja sama, bagaimana mereka mengelolanya, bagaimana mereka merencanakan dan sampai akhirnya melaksanakan pembangunan, dan yang pasti bagaimana mereka memastikan bahwa nanti dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jadi di lokasi tersebut. Jadi apapun yang dibangun nanti prosesnya itu bisa untuk masyarakat di sana, dan nanti upah juga, nanti upah pekerja ya. Jadi itu menambah pendapatan mereka juga. Dan kalau PISU kita tidak hanya PISU ya Bapak Ibu, untuk Pamsimas, Sanimas, tapi ini yang samanya untuk yang lain. Itu harus dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Jadi harus selesai. Kalau untuk PISU sendiri sebenarnya dimungkinkan untuk lewat tahun pertanggungjawabannya jika ada keadaan kahar. Tapi dengan jangka waktu tertentu. Tapi pada dasarnya kita hanya bisa dalam 1 tahun anggaran harus selesai. Jadi ada rentang waktu, kalau PISU sendiri itu 6 bulan pelaksanaannya. Lanjut. Saat ini untuk PISU, Bapak Ibu, kita lakukan di 1.340 kecamatan lokasi. Jadi lumayan banyak. Kalau Pansimas kalau nggak salah ada 1.000 sekian ya. Sanimas ini sudah ada tahap kedua, udah ditetapkan, jadi agak banyak. Nah lokasi-lokasi ini yang 1.300 lebih ini dilakukan di 23 provinsi ya. Tidak seluruh Indonesia kebetulan untuk tahun ini. Lalu ditetapkan dulu di Kepmen lokasi. Kebetulan ditetapkan dalam 2 tahap, karena masih ada beberapa lokasi yang harus memenuhi kriteria terlebih dahulu, jadi agak terlambat penetapannya. Dan untuk anggarannya, anggaran bantuan pemerintah untuk masyarakat ini, untuk PISU, ditetapkan 500 juta. Jadi nanti 500 juta ini yang dikelola oleh masyarakat untuk membantu membangun infrastruktur. Dan bagaimana ketentuannya, ini juga sudah ditentukan dalam SE Dirjen Cipta Karya. Mungkin bisa lanjut. Nah ini, untuk kegiatan PISU, kita bisa bangun ini Bapak Ibu. Ada jalan, jembatan, tambatan perahu, bangunan pasar. Jadi memang kalau kita nanti bicara jangka panjang, kita bicara konteks ekonomi untuk wilayah, mudah-mudahan apa yang kita bangun ini bisa membantu. Ada beberapa exercise yang dilakukan teman-teman bahwa benar dengan ketika dibangun ini dengan target disepakati masyarakat udah tahu kebutuhannya apa, ini bisa sangat membantu ekonomi yang ada di daerah tersebut. Lebih kurang seperti itu. Lanjut. Nah, ini mungkin agak kecil ya Bapak Ibu, tapi tadi seperti di awal saya sampaikan di LKPP 3 swakelola tipe 4 secara garis besar ada bahwa tahapan yang dilakukan itu mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan ya, pasca konstruksi seperti apa, ini kita sesuaikan Bapak Ibu. Kita bukan sesuaikan, kita rincikan kembali dan nomenklatur yang kita sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Jadi ketika persiapan itu apa saja, tetapi secara garis besar itu merujuk ke sana. Jadi kita bicara perencanaan seperti apa, kita ada meeting-meeting, kita ada survei teknis, survei infrastruktur ya Bapak Ibu, karena kita harus menentukan jenis infrastruktur, karena PISU tadi banyak, open menu, bisa jalan, bisa jembatan, bisa pasar. Nah ini nanti disepakati masyarakat, dengan uang 500 juta ini kalian mau membangun di mana? Mana yang paling prioritas? Mana yang paling dibutuhkan? Lokasinya ready nggak? Siap nggak tak lahannya? Nah itu semua yang
dibahas bersama oleh masyarakat. Tadi yang kami pastikan itu harus melewati proses itu. Kita namanya pertemuan kecamatan. Lalu ketika dilaksanakan, nah itu tadi. Jadi yang mimpin semua tadi kelompok masyarakat, ada kakak adenya, tadi ada ketua kan ya, ada bendahara dan sekretaris. Nah itu mereka berperan. Nah ketika pelaksanaan konstruksi, nah ada tim di bawahnya, ada tim perencanaan. Nah itu ketika dia bicara perencanaan, DEDRAB seperti apa, survei dan segala macam, mereka yang bekerja. Ketika dia bicara pelaksanaan, nah ini masalah konstruksi. Jadi ketika ada, kalau bahasa lainnya pre-construction meeting apa ya, rapat pelaksanaan lah sebelum pembangunan. Nah itu mereka arrange tenaga kerjanya siapa saja. Nah itu tim itu. Dan ketika kita bicara pengawasan, tim pengawasan yang sesuai di LKPP, nah tim itu nanti akan mengawasi. Benar nggak ini pembangunannya sesuai dengan perencanaan tadi yang sudah dibuat di DEDRAB dan lain sebagainya. Apakah perlu CCO nggak? Nah nanti itu. Nanti dikawal Bapak Ibu, jangan khawatir. Nanti kita ada tim pendamping, namanya fasilitator masyarakat. Nah kemudian bagaimana pelaporan? Nah itu juga nanti ada yang bantu. Kemudian pasca konstruksi nanti tim ini akan melaporkan ke PPK, saya sudah selesai sesuai kontrak PKS, boleh diperiksa. Kalau sudah diperiksa, sesuai nggak dengan yang sudah direncanakan? Kalau sudah, kita serahkan ke KPA, KPA nanti serahkan ke kepala desa. Jadi secara sederhananya seperti itu. Jadi kita pastikan bahwa setiap tahapan itu ada pelaporan-pelaporannya dan disesuaikan. Dan di LKPP juga ada penjelasan yang kita tinggal merincikan lagi dan disesuaikan dengan kebutuhannya kita. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, terkait anggaran yang sudah disampaikan. Tadi anggaran PISU kan 500 juta ya. Nah ini diatur seperti apa? Selain kita atur berapa persen misalnya untuk upah, berapa persen untuk material, berapa persen untuk operasional, ini juga dipastikan bahwa diatur juga bahwa nanti kelompok masyarakat ini harus buka rekening untuk tadi menerima 500 juta khusus untuk kegiatan PISU. Jadi tidak boleh ada double rekening. Jadi benar-benar baru dibuka ketika mereka sudah dapat ketika Kepmen lokasi sudah ada, mereka sudah dibentuk, mereka sudah tanda tangan PKS ya dengan PPK, mereka diminta buka rekening. Jadi baru. Kalau bisa sih memang di lokasi yang terdekat karena nanti mereka ada pencairan dan segala macam, tidak membutuhkan waktu yang cukup jauh gitu misalnya untuk melakukan pencairan karena kita ada beberapa kejadian juga akibat ini. Lalu kita mensyaratkan bahwa karena memang ini diharapkan untuk maksimal ya, kalau bisa rekeningnya memang disarankan untuk tidak ada yang administrasinya, jadi tidak mendapat bunga. Jadi pelaporannya clear 500 ya 500, tidak ada harus selisih dan lain sebagainya. Karena kalau seperti itu agak repot terakhir di pelaporannya biasanya. Jadi kita memang disarankan untuk buka ke rekening ke bank yang tidak dikenakan biaya administrasi dan tidak mendapat bunga. Dan rekening itu harus dibuka terdiri dari 3 tadi. Jadi ketua, sekretaris, bendahara. Jadi mereka harus terbuka. Jadi pelaporannya seperti apa. Jadi sebisa mungkin juga nggak boleh pakai ATM Bapak Ibu. Jadi banyak aturan-aturannya. Jadi nggak sembarangan gitu pakainya. Lanjut. Nah, ini juga. Jadi setelah misalnya lengkap, ini adalah sebagai gambaran Bapak Ibu. Jadi ketika uang sudah masuk di rekening, sudah diatur seperti apa, di awal, setelah tanda tangan PKS, sudah lengkap. Jadi sebelum tanda tangan PKS itu kan ada dokumen yang harus disiapkan. Nah itu di LKPP 3, Swaklola Tipe 4 juga diatur, di kita pun diatur, dokumennya seperti apa juga sudah ada, terutama di DEDRAB ya Bapak Ibu, itu ditransfer. Jadi 70% pertama, masih 0%, itu ada rencana penggunaan anggaran dimasukkan. Jadi keuangan, sebenarnya 70% sudah masuk, tapi baru bisa diambil dari rekening masyarakat 40% sebagai modal awal. Jadi mereka untuk bisa beli material, bisa bayar upah. Nanti setelah 25% di lapangan, mereka bisa ngambil 30%. Jadi di awal begitu ada PKS, uang sudah masuk 70%, jadi 70% dari 500 juta ya Bapak Ibu, 40% cash sudah bisa diambil, modal kerja.
Lalu begitu fisik sudah jadi 25%, bisa narik 30%. Jadi bisa ditarik setelah selesai, LPJ-nya selesai, dan dapat rekomendasi dari BPK. Jadi biasanya BPK kami bekerja sama dengan bank Bapak Ibu, baru bisa cair ketika ada rekomendasi. Dan untuk mendapatkan rekomendasi itu ada dokumen-dokumennya, detailnya. Lalu ini dan selanjutnya, 70, 30. Jadi 30% terakhir setelah fisik 50. Tapi kadang PPK juga untuk unsur kehati-hatian biasanya mereka baru 20%, Bapak Ibu. 10% setelah benar-benar seluruh LPJ-nya lengkap. Jadi tergantung. Kalau ini kita menyampaikan ke PPK, tergantung kehati-hatiannya mereka seperti apa. Tetapi 30% terakhir setelah fisik sudah mencapai 50% itu sudah ada di rekening KKAD. Baru bisa diambil, kadang ada yang dibagi 2 lagi atau dibagi 3, nah itu tergantung. Jadi ini adalah pertanggungjawaban seperti apa, baru uang itu bisa cair seperti apa. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, ini alur pencairannya. Tadi yang sempat saya sampaikan di awal, SK sudah ditetapkan, sudah disahkan. Nah, ini proses ini ada di LKPP, Bapak Ibu Swakelola, ini secara pengadministrasian. Tadi adalah proses yang ada di masyarakat ya seperti apa. Ini yang ada di KPPK-an, jadi di Kesatkeran, karena ini di Satker kami setelah dokumen ada dan bagaimana hingga sampai ke rekening dari KKAD. Proses ini sama. Jadi saya mungkin nggak secara cepat saja ya, nanti mungkin akan kita lebih banyak untuk tanya jawab. Lanjut. Nah, untuk kegiatan PISU, Bapak Ibu kita punya semacam 2 sistem informasi. Saya mungkin sederhananya bilang itu, menyampaikan hal tersebut. Nanti mungkin saya minta tolong Mbak Novi ya, kita buka websitenya. Kita ada sistem informasi Bapak Ibu, jadi setiap progres, mulai misalnya pembentukan tadi kelompok masyarakat, lalu bagaimana mereka mengadakan pertemuan ketika harus misalnya sosialisasi PISU seperti apa, mau menentukan nanti jenis infrastrukturnya bagaimana, di mana mau dibangun, itu pertanggungjawabannya semua diupload di sini. Jadi progresnya berapa bisa dipantau hingga pimpinan juga tahu. Jadi sangat detail, nanti mungkin saya minta tolong teman-teman ya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu, tapi setelah ini. Jadi ini prinsipnya laporan progres ada Bapak Ibu, jadi kita bisa lihat. Kebetulan ini juga bisa diakses oleh auditor kami, karena tiap tahun kegiatan IBM, terutama PISU, itu diaudit Bapak Ibu. Jadi pasca pelaksanaan, kita diaudit oleh BPKP, kami yang di pusat, oleh pusat, yang teman-teman di Satker yang di provinsi oleh BPKP perwakilan. Jadi tiap tahun kami dilakukan audit. Dan kalau BPKP kami memang bekerja sama, tetapi di luar BPKP ini kami juga diaudit oleh BPK. Jadi mereka punya akses semua ke sini. Jadi mereka pertanggungjawaban dan lain sebagainya, dokumen LPJ itu ada. Dan ada satu lagi informasi Bapak Ibu, kita ada namanya sistem informasi laporan keuangan ya, SILK-A dan aset. Coba next barangkali. Mbak, nah ini adalah aplikasi offline sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nanti kelompok masyarakat harus melaporkan semua pertanggungjawabannya melalui aplikasi ini. Nanti data yang di sini ditarik online. Jadi mulai dari rekening, mulai dari RAB, mulai dari kwitansi, absen, tenaga kerjanya siapa, dan kwitansi setelah dia bayar upah dan segala macam, ini masuk di sini, diupload semua Bapak Ibu. Jadi ada laporan kas umum, bank segala macam, cash flow semua dimasukkan di sini. Jadi ini nanti semua bisa ditarik datanya, dan ini juga bisa dipakai PPK. Selain hard copy, biasanya kalau KPPN kan hard copy ya Bapak Ibu, tapi ini backupnya di sini. DED, RAB segala macam masuk di sini. Jadi tadi bisa ditarik online, yang di online tadi yang bisa lihat kami yang di pusat. Jadi ini lebih mungkin kalau sederhananya saya bilang kayak kalau laporan di Excel petty cash debit kredit, nah kira-kira ini tapi kita aplikasikan. Jadi semua aplikasi kwitansi pertanggungjawaban di scan di sini supaya kita lebih terbuka. Dan saat ini alhamdulillah ini kita mulai PISU dari 2016 ya sampai ke sini, ini sudah hampir 90% selalu terisi ya Bapak Ibu. Tertib lah. Jadi pertanggungjawaban walaupun ini BPM 100% buat masyarakat, mereka juga
kelompok masyarakat ini alhamdulillah, walaupun kita juga ada beberapa kelompok masyarakat yang failed ya dalam memenuhi ini cukup membantu. Kira-kira demikian. Nah, ini dokumentasi sebagai informasi Bapak Ibu, kita karena konteks kita di kawasan dan perekonomian mungkin bisa lanjut. Nah, ini dokumentasi, lanjut saja. Ini salah satu dokumentasi di mana ya ini? Oke, di Natuna, di Kepri. Ini kalau dari semua Indonesia mungkin ada yang dari Kepri ya. Kebetulan tahun ini 2023 kita bangun tambatan perahu Bapak di situ. Karena masyarakat memang sangat membutuhkan misalnya untuk mobilisasi antar pulau ya. Jadi mereka membutuhkan ini untuk menyeberang, untuk akses, untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini sangat membantu. Ini hampir selesai sih kalau nggak salah, udah 100% malah ini. Ini cuma belum pemeriksaan terakhir. Ini sedang proses pemeriksaan. Mudah-mudahan dalam minggu depan ini sudah bisa diserah terimakan oleh kepala desa untuk dikelola, untuk dipelihara nanti. Karena terakhir yang menjadi inti supaya ini tetap sustain dan ini terpelihara dengan baik adalah kepala desa. Jadi kepala desa nanti setelah diserah terima ke beliau itu kami berharap mereka dapat mencatatkannya sebagai aset desa dan kemudian mereka pelihara dan kelola. Jadi ini juga nanti hasilnya buat mereka juga. Lanjut, ini fotonya lagi ada dari mana nih? Oke, di Papua, di Sarmi, Bapak Ibu ini ada bangun jembatan sih. Ada 3 unit kecil-kecil dia bangun. Jadi untuk menyambungkan kawasan Bapak Ibu. Jadi ini misalnya dari permukiman dia mau menuju tempat pertanian dan segala macam ini ada. Jadi ini juga sekarang posisinya masih 50% per tanggal ini, kalau nggak salah ini agak Oktober ya kalau nggak salah akhir kontraknya. Oktober atau November, saya mudah-mudahan nggak salah. Tapi ini sedang proses, ini tahun 2023, ini saat ini sedang dibangun. Mereka bangun 3 jembatan. Lanjut lagi, mana lagi ya? Nah ini di Riau. Karena disepakati oleh masyarakat, mereka mau bangun desa pasar desa. Nah ini yang biasa dibangun untuk antar desa, Bapak Ibu ini alhamdulillah sudah 100% juga nih di sana. Ini mau diresmikan kalau nggak salah kemarin. Alhamdulillah masyarakat senang banget ketika pasar ini, karena ini jadi pusat tidak hanya 2 desa yang mendapatkan tisu, dipakai juga dengan desa yang lain. Jadi perekonomian kalau dalam konteks ini kan ketika dia milih ini kan pasti saya bisa secara sederhana menyampaikan ini sangat membantu gitu, karena ini benar-benar untuk meningkatkan perekonomian lokal ya Bapak Ibu. Ini mereka bangun, alhamdulillah ada 2 unit di situ. Lalu lanjut lagi ini rabat beton jalan ini dari permukiman ini menuju ke arah pelayanan perkotaan ya, ini di Wajo. Ini kebetulan kalau Tanah Sitolo ini untuk kegiatan visu sudah 2 tahun kayaknya, ini 2 tahun berturut-turut mampu menyelesaikan sangat cepat ya waktunya. Mereka jadi begitu, mereka sudah tahu harus bangun apa. Jadi benar-benar terkoneksi Bapak Ibu jalannya. Jadi jalan ini menuju kemana, mereka sudah punya rencana itu. Jadi ketika sudah dibangun, mereka sudah tahu. Dan ini sangat membantu mobilisasi masyarakat yang ada di sana. Ini 500 juta loh. Dan ini masyarakat, benar-benar warga yang tinggal di sana yang mengerjakannya. Lanjut. Masih ada lagi foto nggak ya? Nah, ini kalau yang ini di Sumatera Barat. Ini di lahan, ini kalau nggak salah untuk ini ya, jagung ya. Jadi masyarakat untuk memudahkan mereka mau membangun ini supaya mudah untuk mengangkut hasil buminya, Bapak Ibu. Jadi kalau di Sumatera Barat banyak ke sana. Ada beberapa juga lokasi membangun di daerah persawahan. Jadi hasil buminya mereka yang biasanya mungkin hanya motor, nah sekarang bisa mobil masuk ke dalam lokasi untuk mengangkut hasil panen untuk dijual. Ini sangat membantu mereka benar-benar. Ada lagi tidak ya? Oh, cukup. Jadi mungkin itulah gambaran Bapak Ibu isu seperti apa. Dan secara pertanggungjawaban tadi yang sudah arahan Pak Direktur bahwa sebenarnya kalau kita bicara padat karya itu konteksnya IBM iya, karena kita juga fokusnya ke tenaga kerja, masyarakat yang di sana. Uang juga, walaupun aturan mainnya ada, jadi anggaran tidak seluruhnya untuk upah. Karena kalau bicara padat karya berarti tenaga kerja ya semua. Tapi setidaknya infrastruktur yang kita bangun ini memang fokusnya agar bisa dikerjakan oleh masyarakat. Jadi tidak, walaupun ada alat Bapak Ibu, karena ada beberapa yang menggunakan alat berat, tapi itu bukan fokus utama. Karena kan fokusnya kita tenaga kerja.
Dan ini dikerjakan bersama oleh kelompok masyarakat dan nanti untuk di sana juga. Mereka yang menentukan, mereka merencanakan, mereka yang membangun, dan nanti at the end pada akhirnya ya mereka juga yang akan mendapatkan manfaat terhadap infrastruktur yang dibangun. Nah, untuk mungkin informasi lebih lanjut terkait isu seperti apa, Bapak Ibu bisa melihat di website kami juga ada, di Insta, YouTube kami juga ada. Untuk yang Pamsimas juga ada, Bapak Ibu. Nanti mungkin tinggal di Google, Pamsimas itu ada website, sanitasi juga ada. Nah, kira-kira seperti apa nanti detailnya ketika Bapak Ibu ingin tahu lebih detail terkait kegiatan IBM. Tapi pada dasarnya apa yang kita lakukan untuk kegiatan IBM, baik PISU, Pamsimas, Sanimas, itu semua merujuk ke LKPP tipe 4. Jadi tidak beda Bapak Ibu sebenarnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Izin kembali ke Mbak Putri.